Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya kawan-kawan. Tetap jaga kesehatan. Oke, dengan kami dari kelompok Behavior Therapy. Yuk, simak presentasi dari kelompok kami. Baiklah kawan-kawan, kita memasuki pada pandangan tentang manusia. Ada 3. Yang pertama, manusia adalah perilaku dan hasil dari lingkungannya. Yang kedua, manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Yang ketiga, perilaku manusia adalah efek dari lingkungan yang membentuknya. Jadi, perilaku menunjukkan bahwa upaya dan kondisi lingkungan luar adalah hal yang mempengaruhi dan menentukan kepribadian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa psikologi perilaku menganggap manusia pada hakikatnya adalah netral. Baik buruknya perilaku terpengaruh dengan pengaruh situasi dan perlakuan yang dialami. Oke, yang selanjutnya yaitu pandangan mengenai problem psikologi. Dalam behavior therapy ini, problem psikologi diartikan sebagai perilaku yang bermasalah pada diri individu. Nah, perilaku yang bermasalah ini dimaknai sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Artinya, bahwa perilaku individu itu, meskipun secara sosial tidak tepat, tetapi dalam beberapa saat memperoleh ganjaran dari pihak tertentu. Dari cara demikianlah, akhirnya perilaku yang tidak sesuai ini, atau yang tidak diharapkan secara sosial ini, menguat pada diri individu. Contohnya, ketika seorang anak suka berbicara kotor. Menurut keluarganya, ini merupakan hal yang tidak tepat. Namun bagi orang lain, hal ini dijadikan bahan bercandaan dengan menertawakan anak jika anak berbicara demikian. Nah, dengan menertawakan anak inilah, padahal perilaku yang dilakukan itu tidak benar, ini akan menguatkan perilaku si anak tersebut, karena anak akan menganggapnya sebagai ganjaran atau reward atas perilakunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode yang dikembangkan oleh behavior therapy. Yang pertama adalah analisis perilaku terapan. Metode ini menjelaskan prinsip utama operan conditioning, yaitu meliputi penguatan negatif dan penguatan positif. Dan metode ini menawarkan pendekatan fungsional untuk memahami masalah klien dan mengatasi masalah dengan mengubah ABC atau antecedent, behavior, dan consequence. Yang kedua ada pelatihan relaksasi. Metode ini untuk mengatasi tekanan yang dihasilkan oleh kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada terapi exposure. Terapi exposure atau terapi pemaparan ini dirancang untuk mengobati ketakutan dan emosi negatif. Paparan yang dimaksud adalah proses kunci dalam mengobati berbagai masalah yang terkait dengan ketakutan dan kecemasan. Terapi exposure melibatkan konfrontasi sistematis dengan stimulus yang ditakuti, baik melalui imajinasi atau dalam kehidupan. Yang keempat ada desensitisasi dan pemrosesan. Desensitisasi dan pemrosesan ulang gerakan mata ini adalah bentuk paparan terapi yang memerlukan penilaian dan persiapan dan restrukturisasi dalam perawatan individu dengan ingatan traumatis. Ini digunakan untuk klien yang mengalami stres trauma. Biasanya stres trauma karena korban pelecehan seksual, korban kejahatan, korban pemerkosaan, korban kecelakaan. Nah, ini bisa digunakan di populasi termasuk anak-anak dan pasangan. Selanjutnya ada pelatihan keterampilan sosial, adalah kategori luas yang membahas tentang kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Nah, ini digunakan untuk membantu klien mengembangkan dan mencapai keterampilan dalam kompetensi interpersonal.
individu yang mengalami masalah psikososial yang sebagian disebabkan oleh kesulitan interpersonal ini cocok menggunakan metode terapi pelatihan keterampilan sosial. Yang selanjutnya ada program manajemen diri dan perilaku mandiri. Program manajemen diri meliputi pemantauan diri, penghargaan diri, kontrak mandiri, kontrol stimulus. Gagasan dasar penilaian dan intervensi manajemen diri adalah bahwa perubahan dapat terjadi dengan mengajar orang menggunakan coping keterampilan dalam situasi bermasalah. Orang sering menemukan alasan karena mereka merasa tidak bisa mencapai tujuan mereka. Itu adalah kekurangan keterampilan dalam dirinya. Harapan dari metode ini bisa menjadi faktor terapi yang mengarah pada perubahan, tetapi harapan yang tidak realistis. Yang selanjutnya ada terapi. Oke, di sini akan dijelaskan kelebihan dan kelemahan dari behavior terapi. Yang pertama yaitu konseling ini menggunakan cara yang sistematik. Yang kedua, perilaku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya, sehingga perilaku manusia yang dipelajari dapat diubah. Yang ketiga, memberikan peluang pada psikoterapis untuk dapat menggunakan berbagai teknik khusus guna menghasilkan perubahan perilaku. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari behavior terapi. Yang pertama yaitu konseling behavior lebih berkonsentrasi kepada teknik. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Yang ketiga, behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. Yang terakhir, kurangnya kesempatan bagi klien untuk terlibat kreatif dengan keseluruhan penemuan diri atau aktualisasi diri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.